Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Siak kelas 61. Saya sendiri Dwi Cokro Pranolo dan rekan saya Ibu Tri akan mempraktekkan coaching supervisi akademik di mana kami akan bertukar peran dan akan memaparkan tema yang berbeda, dan saya di sini sebagai coach dan Ibu Tri sebagai coachee dalam tema beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan suasana yang baru. Kita mulai Ibu Tri ya, silakan Ibu Tri. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Cokro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri, bagaimana kabar malam hari ini Ibu Tri? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya lihat Ibu Tri tadi sibuk sekali ya. Saya sering loh bertanya-tanya dengan teman JKP yang lain, dan saya kok belum akrab dengan Ibu Tri. Dan teman-teman menjawab bahwa Ibu Tri sibuk nih karena beliau kerjanya sudah pindah dari Sabaau ke Koto Gasip. Benarkah demikian Ibu Tri? Iya Pak. Alhamdulillah Pak, saya udah pindah dari Gasip dari Sabaau Pak ke Gasip. Iya, iya. Gimana Bu? Ibu kira-kira tetap semangat ya Ibu Tri ya, walaupun berpindah nih ya ke tempat, tapi kan tetap sama aja ya. Saya lihat, tapi saya lihat Ibu Tri ini agak murung dan tidak ceria nih. Maaf Ibu Tri, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih masalah di sekolah yang baru Ibu Tri? Iya, ya benar Pak. Bukan terlalu murung lah Pak. Iya, Cuman kaget gitu kan Pak. iya Ada ya sih Bu. Pak, kendalanya sekarang dengan mengajar dengan di dalam kelas sih Pak. Nah, dulu kan waktu di Sabaau tuh anaknya cuma 7 orang per kelas, sekarang Iya, jadi 24 orang Pak. Jadi agak kaget sedikit Pak. iya ya Bu. Nah, Menarik sekali Ibu nih. Ibu, apakah mau berbagi dengan saya nih? Kita ngobrol-ngobrol ya. Semoga bermanfaat juga pengalaman Ibu buat saya, dan tidak ada menutup kemungkinan saya juga mungkin nanti akan menempati tempat baru gitu ya Bu ya. Jadi dengan sharing sama Ibu ini semoga kita saling mendapat solusi bagaimana menghadapi tempat yang baru gitu ya Bu ya. iya Pak. Benar. Saya pun berharap juga dapat berdiskusi dengan Bapak terkait permasalahan saya ini sebenarnya. Iya, dengan senang hati Ibu. Saya juga ingin mendengarkan Ibu pengalaman Ibu. Mana tahu nanti ya permasalahan itu juga ada pada saya gitu kan. Jadinya kita bisa sharing gitu ya Bu ya berkenaan dengan itu. Iya Pak. Kira-kira Begini Pak. permasalahannya apa tuh Bu? Iya Bu. Eh, Saya itu mempunyai permasalahan Pak, dalam kelas saya yang 24 orang anak ini Pak, ada 3 orang anak lah Pak yang belum bisa baca gitu Pak. Oh iya Itu Bu. yang bikin permasalahan besar rasanya tuh. Kira-kira kelas berapa itu Bu? Kelas 3 Pak. Kelas 3 ya Bu ya. Oh kelas 3 Heeh. tuh harusnya sudah bisa membaca gitu ya Bu ya. Iya iya betul, udah Oke, bisa membaca. permasalahan Ibu tadi tentang suasana mengajarnya gimana Ibu kira-kira? Kalau Uh, suasana mengajar alhamdulillah menyenangkan lah Pak. Menyenangkan ya Bu ya. Tapi masih Mm-mm. menemukan ada murid yang belum bisa membaca begitu ya Bu ya. Iya Pak, betul. Baiklah Bu, mohon maaf nih Bu Tri, kira-kira bisa diceritakan apa sih penyebab uh, anak tersebut masih belum bisa membaca gitu Bu. Kira-kira Ibu, analisis Ibu seperti apa? Kalau dilihat-lihat lah ya Pak ya, Iya, fokus dari 3 anak ini tidak bisa membaca itu, mereka itu kemungkinan tidak suka dalam membaca Pak, lebih suka iya, bermain nampaknya Pak. iya, iya Bu. Mereka kurang dapat konsentrasi penuh dengan apa yang diajarkan kepada mereka. Mereka juga jarang dapat kesempatan membaca nampaknya dari guru-guru sebelumnya, mungkin ya Pak ya. Rumah juga kurang ada perhatian nampaknya dari orang tua gitu dalam belajar membaca. Iya, yang saya tangkap tadi intinya permasalahan Ibu ada 3 murid Ibu yang belum bisa membaca, dan Ibu ingin bahwa mereka untuk bisa membaca ya Bu ya. Iya Pak. Karena mereka sudah kelas 3 nih ya Bu ya. Dari permasalahan tersebut menurut Ibu apa sih yang diinginkan Ibu terkait 3 anak yang belum bisa membaca itu Ibu?
Saya benar-benar berharap gitu Pak, selama anak itu masih sama saya yang 3 ini, saya berharap nanti Iya, di kelas 4-nya mereka benar-benar bisa membaca dengan lancar itu Pak. iya Bu. Mereka tidak perlu lagi tidak memiliki kesulitan lagi gitu dalam melakukan pembelajaran nanti. Kan pembelajaran kelas 4 itu lebih tinggi gitu Pak. Iya, iya Bu. Harus karena butuh membaca gitu ya Bu ya. Luar Iya. biasa Ibu ini. Saya sangat mendukung niat Ibu. Saya yakin pasti Ibu bisa membantu permasalahan Ibu terhadap anak-anak tersebut. Kira-kira nih Bu, Ibu akan mengambil tindakan apa terhadap anak murid Ibu tadi sehingga mereka bisa membaca sesuai dengan kompetensi mereka gitu ya Bu ya. Nanti kalau kelas 4 sudah lancar dalam membacanya Ibu. Kira-kira apa tindakan Ibu? Itu dia Pak, saya masih bingung ini Semoga lah dengan komunikasi kita ini saya bisa mendapatkan ilmu lah gitu. Iya Bu, baiklah. Saya mempunyai pertanyaan penting nih Bu. Sejauh ini apa saja sih langkah-langkah Ibu yang sudah dilakukan terkait masalah anak tersebut Ibu? Sejauh ini ya Pak ya, Iya Bu. saya sudah mencoba melakukan pendampingan individu baik di kelas dan meluangkan waktu di luar jam pembelajaran nih Pak dengan Ya, memperkenalkan suku kata dan menggabung suku kata menjadi kalimat dan juga memperkenalkan bunyi serta teks bacaan sederhana yang mereka sukai sehingga anak-anak tersebut suka dan termotivasi. Yang paling penting bagi saya Pak mencoba ya. menciptakan suasana yang menyenangkan bersama mereka dengan metode-metode yang mudah mereka pahami gitu, Pak. Mantap sekali nih Bu langkah-langkah Ibu nih. Saya setuju sekali nih Bu yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira ada yang lain Bu yang mungkin bisa langkah-langkah Ibu selanjutnya mungkin? Saya juga menemui orang tua anak-anak itu ya, Pak, dengan Ya, memberikan buku-buku bacaan yang saya ajarkan sehingga selain bantuan saya orang tua mereka juga mengajari anak-anak mereka di rumah itu. Saya ya. yakin mereka dapat dengan cepat membaca karena waktu dengan saya kan cuma beberapa jam itu, Pak. Kalau dengan orang tua kan lebih banyak itu. Ya, ya Bu ya. Baiklah Bu, saya sangat setuju dengan ide-ide Ibu. Selain orang tua, kira-kira adakah pihak lain yang ingin Ibu ajak untuk bekerja sama terhadap permasalahan anak tersebut, Ibu? Selain orang tua, saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat lah, dengan guru-guru Mm-mm. yang sebelumnya untuk menentukan strategi-strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu Pak. Untuk Iya, perkembangan murid-murid saya dalam membaca ini. mm-mm. Saya sangat ini kira-kira Bu ya, bagus sekali tindakan Ibu yang dilakukan itu. Kira-kira pembicaraan kita panjang lebar nih Bu ya tadi ya. Hal yang bermanfaat apa yang Ibu peroleh dalam berdiskusi dengan saya ini Bu? Banyak hal yang bermanfaat bagi saya, Pak. Bapak yang semula ya, Pak, saya Iya kurang Bu. percaya diri dan masih bimbang. Iya Kira-kira Bu. saya bisa tidak membantu anak-anak dan yang tidak bisa membaca ini untuk cepat membaca apa yang saya lakukan kira-kira baik tidak buat anak-anak ini. Setelah berdiskusi dengan Bapak, saya yakin bahwa tiga murid saya ini dapat dengan baik lah dengan langkah-langkah yang telah apa tadi saya keluarkan tadi saya rasa itu Mm-mm. akan lebih cepat mengajar mereka untuk membaca itu menyelesaikan Iya, masalah tersebut itulah. iya Bu. Terima kasih atas bantuannya Pak Cokro. Saya benar-benar mengucapkan Sama-sama. terima kasih. Sama-sama Ibu ya. Uh, saya mengenal Ibu sudah nih di CGP ini Ibu punya potensi nih kayaknya tadi dari pembicaraan kita ide-ide cemerlang Ibu gitu ya. Bagus sekali gitu. Dan Ibu saya harapkan mendapatkan solusinya ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Selamat beraksi ya Bu ya. Tetap semangat. Tersebut lucu-lucu nih Bu. Oh, pasti mereka juga cerdas Bu. Jangan lupa Ibu Tri juga tolong kabari saya bagaimana hasil rencana Ibu yang Ibu lakukan selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali atas Iya, semua sama-sama Bu. atas waktu yang Bapak luangkan untuk Hmm. mendengarkan keluh kesah saya gitu. Kita akan selalu komunikasi nih Bu. Dan nanti saya juga pingin tuh tadi
seperti yang saya katakan tadi, Ibu nanti hasilnya seperti apa. Saya harapkan pasti akan luar biasa nih Bu. Sampai ketemu lagi ya Ibu ya. Amin, amin. Iya Pak. See you Bu. See you Bye-bye. Pak. Baik, itu tadi berkenaan dengan coaching supervisi saya sebagai coach dan Ibu Tri sebagai coach. Untuk merefleksikan diri, yang ada pertanyaan-pertanyaan sini yang harus kita jawab gitu ya bersama-sama, dan sudah kami refleksikan. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu yang sudah berjalan dengan percakapan, yaitu coaching menyampaikan tujuan yang akan dicapai terhadap suatu masalah, dan coach dan coachee sudah mengidentifikasi masalah untuk melakukan rencana aksi, bertanggung jawab terhadap permasalahannya, dan merefleksi bersama-sama antara coach dan coachee. Dan selanjutnya apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu rencana aksi dan planning berkelanjutan. Dan selalu terus menjalin kerjasama dengan orang tua, wali murid, sehingga anak tersebut bisa diberikan pengetahuan baik dari guru dan juga baik orang tua di rumah. Dan juga apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh. Sebelumnya saya saat melakukan coaching bersama Bu Tri, kami terutama saya sebagai coach, saya mendengarkan penuh dan konsentrasi dan melakukan persiapan bersama Ibu Tri, baik dalam coaching serta menjalin komunikasi yang penuh dengan coaching. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, untuk memperbaiki saya akan berkolaborasi dengan semua elemen dan juga Ibu Tri ya di sekolahnya, sehingga mereka akan dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi berkenaan dengan refleksi kami menggunakan langkah tirta di dalam coaching supervisi akademik. Semoga sangat bermanfaat sekali ini, karena kita saling berkolaborasi dan bertukar pikiran untuk saling membantu di dalam menyelesaikan permasalahan dengan menimbulkan mindfulness dan juga kesadaran individu untuk dapat menemukan langkah-langkah di dalam pembelajaran demi menyelesaikan solusi. Umpan balik juga dari coach, pertanyaan dari coach, yang apa yang dirasakan saat coaching. Semula si coach kurang percaya diri dan masih bimbang nih kira-kira apa yang akan mereka lakukan untuk membantu anak-anak mereka dalam membaca. Dan dalam percakapan tadi kami berdiskusi dan coach akhirnya menemukan langkah-langkah dan solusi yang tepat untuk mereka, untuk anak-anak tersebut bisa membaca, dan juga minta bantuan kepada orang tua mereka sehingga orang tua mereka peduli dengan anak-anak mereka. Dan yang membuat saya yakin lagi ya, coach juga berkomunikasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan semoga ada guru penggerak yang di sana sehingga coach lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu saja mungkin refleksi berkenaan dengan permasalahan dari coach. Terima kasih atas komunikasinya dan diskusinya dengan coach Ibu Tri. Semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya kita lanjut ke dalam permasalahan yang kedua, yaitu saya sebagai coach dan Ibu Tri sebagai coach ya Bu ya. Iya. Bu, oke, halo saya Bu. mulai ya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu fasilitator yang telah memberikan waktunya kepada kami. Saya Triwildayati sebagai coach dan Pak Dwi Cokropranolo sebagai coach. Iya, Bu. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan praktik keterampilan coaching supervisi akademik, di mana kami akan bertukar peran akan menerapkan tema yang berbeda, yaitu tentang meningkatkan budaya positif dan dalam disiplin waktu masuk kelas. Santai-santai aja Pak. Oke, siap Bu. Saya kan mau menimba ilmu dari Bapak, guru senior, pengalaman banyak, bersama ya Bu. Luar biasa gitu. Jadi saya ingin menimba ilmu lah sama Bapak itu kan. Selama Pak Dwi berkecimpung di dunia pendidikan ini, bolehlah Pak
berbagi pengalaman kepada saya itu. Semoga dengan berbagi pengalaman ini dapat menambah wawasan saya, terutama dalam beberapa masalah yang mungkin Bapak jumpai baru-baru ini gitu. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu Tri ya, betul sekali. Senior ya tidak ya Bu ya, mungkin saya sudah 13 tahun di dunia pendidikan ini ya Bu ya. Dan menjadi fokus saya pada akhir-akhir ini adalah tentang disiplin positif ya Bu ya. Saya inginlah jadi CGP ini udah mulai berbuat praktik baik gitu ya. Ini saya melihat nih Bu, di istirahat sholat zuhur dulu Bu ya, di mana waktu-waktu akhir-akhir jam pelajaran terakhir gitu ya Bu ya, saya melihat masih banyak nih Bu, rekan-rekan guru selalu bermalas-malasan tuh. Bel berbunyi masih ngobrol, mungkin masih juga tidak terlihat di dalam kelasnya gitu ya Bu. Kadang-kadang terlambat gitu loh Bu, walaupun 10 menit tapi menurut saya itu harus dirubah gitu ya Bu ya, hal ini. Jadi mungkin mereka lelah gitu ya Bu ya mengajar sampai jam 4 gitu ya karena full day ya Bu ya di SMA tuh full day. Dan saya karena menjabat sebagai wakil kepala sekolah ini Bu Tri, jadi saya berharap betul rekan guru-guru itu disiplin dalam waktu masuk kelas gitu ya Bu ya. Sehingga anak-anak tidak berkeliaran di jam belajar gitu ya Bu ya. Terutama kasihan anak-anak ya Bu ya jam sampai tidak belajar gitu Bu. Benar sekali Pak Dwi, disiplin waktu itu memang penting adanya Pak dan sangat susah untuk diterapkan. Terlebih lagi kepada kita orang-orang yang sudah dewasa kan Pak, Iya karena Bu. pasti memiliki pemikiran tersendiri. Namun mau tidak mau sih, hal ini tuh akan menjadi sebuah isu yang penting untuk kita atasi. Jadi menurut Pak Dwi sekarang ini, kalaulah dinilai dengan angka, dari angka 1 sampai angka 10, sekarang ini disiplin waktu di sekolah Bapak itu kira-kira menempati nilai berapa? Dan Ya. Bapak ingin merubahnya menjadi nilai keberapa gitu, Pak? Ya Bu, nilainya kalau menurut saya 6 ya Bu ya. Udah baik sih Bu. Tapi ingin meningkat lah Bu sampai 8 gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan saya juga tadi juga selalu mengingatkan ya kepada teman-teman dengan sharing gitu ya Bu, dengan bertukar pikiran bagaimana pelaksanaan disiplin positif dan budaya positif di sekolah gitu ya Bu ya. Sehingga nanti kita berpikir kepada murid ya Bu ya. Seperti itu Bu. Semangat ya Pak Dwi. Jadi Ya Bu. menurut Pak Dwi nih ya, apa langkah-langkah yang baik untuk menaikkan nilai dari yang baik-baik saja menjadi angka 8 menurut Bapak itu apa? Ya Bu, yang pertama sekali saya ingin menjadi model atau panutan gitu ya Bu ya. Karena saya udah di CGP ini dibekali banyak hal gitu ya Bu ya. Untuk selalu semangat gitu ya dalam menjalankan tugas, terutama kita harus menghamba kepada murid gitu ya Bu ya. Harus disiplin juga waktunya ya. Saya masuk tepat pada waktunya dan juga saya ingin selalu mengingatkan kepada guru-guru lain. Dan juga saya akan mensosialisasikan ini Bu berkenaan dengan disiplin positif dan budaya positif. Saya sudah merancang juga ya menggunakan kerangka baja dengan program-program dengan teman-teman sejawat juga dan guru penggerak juga untuk pelaksanaan sosialisasi berkenaan dengan disiplin positif ini Bu. Bukan hanya sesama guru penggerak nih Bu. Saya punya guru penggerak ya Mr. Diki sama guru bahasa Inggris juga Ibu. Saya melibatkan beliau juga karena beliau juga aktif dan menjadi panutan bagi saya gitu. Dan juga saya juga berdiskusi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, guru BK dan semua elemen-elemen di sekolah untuk pelaksanaan budaya positif ini. Alhamdulillah kami mendapat kesepakatan bahwa kita akan disiplin dalam masuk di dalam kelas juga dan juga di dalam pembelajaran dan juga mulai teman-teman juga mulai aktif, kreatif dan inovatif menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Alhamdulillah saya punya rekan-rekan yang ingin maju bersama gitu Bu. Alhamdulillah Pak, sangat menarik Pak Dwi, Iya Bu. sangat-sangat menarik. Hmm. Jadi dari diskusi kita dari awal tadi sampai sekarang ya Pak ya, Iya Bu. udah mau habis nampaknya waktu ini. Iya Bu. Apa manfaat dari diskusi ini yang Bapak rasakan gitu?
Ya, manfaatnya Bu, saya merasa senang sekali saya bisa berkomunikasi dengan Ibu. Alhamdulillah Ibu telah memberikan apa nih, suntikan energi bagi saya untuk selalu Sama-sama. semangat dan untuk ini sampai-sampai saya punya ide-ide nih Bu, untuk Alhamdulillah. langkah-langkah yang akan saya lakukan di dalam bagaimana mengatasi disiplin positif ini Bu, menerapkan disiplin positif bersama teman-teman, bersama guru yang lain dan juga bersama siswa-siswa di sekolah saya Bu. Itu saja Bu. Sama-sama Pak Dwi, saya pun banyak dapat ilmu dari diskusi kita ini dan saya berharap hasil yang positif nanti di kemudiannya dan saya juga dapatkan informasi dari hasil itu dari Bapak kan. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya boleh nggak ya Bu ya tetap menghubungi Ibu untuk bertukar pikiran ya Bu ya, untuk tindak lanjut dan hasil yang saya lakukan nanti Bu, sehingga Ibu nanti bisa memberikan masukan, berikan ide-ide terhadap saya sehingga saya juga dapat nanti ide-ide baru nih dari Ibu juga, mungkin bisa juga jadi JGP yang lain gitu Bu. Terima kasih ya Ibu ya. Selamat malam Ibu. Pak. Malam, bye-bye. Bye-bye. Oke. Oke, Pak. Untuk refleksi diri dari Ditutup ya rekamannya Pak Dwi. praktik coaching tadi. Ya, Bu. Bisa kan? Ditutup rekamannya. Iya Bu, tutup ya Bu. Ya. Refleksinya belum Bu. Oh, lanjut. Oh ya. Refleksinya Bu. Bu Tri. Oke, refleksi dari saya Bu. Oke. Refleksi diri yang pertama, soal pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang berjalan dengan baik selama percakapan adalah pemahaman yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan respon yang baik dari coach dan timbal balik dari coachi. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah keterampilan mendengar perasaan coachi atau yang lebih baik lagi, mencoba pendekatan atau teknik baru, pengembangan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai coach, dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Yang harus dilakukan adalah melakukan latihan pernapasan terlebih dahulu atau menenangkan pikiran, menetapkan niat dan tujuan yang jelas untuk setiap sesi dan meresapkan niat tersebut selama sesi berlangsung. Selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkan keterampilan coach ini, kalau saya sebagai coach selalu mengikuti atau pengembangan diri untuk mengasah keterampilan coach dengan mengikuti webinar-webinar atau kolaborasi dengan beberapa coach yang udah senior. Hasil dari refleksi yang saya dapatkan adalah merasakan peningkatan dalam kemampuan mendengar aktif dan memberikan umpan balik secara kondusif, menyadari pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan coachi yang berdampak positif dan mengenali tantangan dari nanti Bu, sehingga Ibu nanti bisa memberikan masukan, berikan ide-ide terhadap saya sehingga saya juga dapat nanti ide-ide baru nih dari Ibu juga, mungkin bisa juga jadi JGP yang lain gitu Bu. Terima kasih ya Ibu ya. Selamat malam Ibu. Pak. Malam, bye-bye. Bye-bye. Oke, Pak. Untuk refleksi diri dari Ditutup ya rekamannya Pak Dwi. praktik coaching tadi. Ya, Bu. Bisa kan? Ditutup rekamannya. Iya Bu, tutup ya Bu. Ya. Refleksinya belum Bu. Oh, lanjut. Oh ya. Refleksinya Bu. Bu Tri. Oke, refleksi dari saya Bu. Oke. Refleksi diri yang pertama, soal pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang berjalan dengan baik selama percakapan adalah pemahaman yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan respon yang baik dari
coach dan timbal balik dari coachi, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah keterampilan mendengar perasaan coachi, atau yang lebih baik lagi, mencoba pendekatan atau teknik baru, pengembangan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai coach, dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Yang harus dilakukan adalah melakukan latihan pernapasan terlebih dahulu atau menenangkan pikiran, menetapkan niat dan tujuan yang jelas untuk setiap sesi dan meresapkan niat tersebut selama sesi berlangsung. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkan keterampilan coach ini, kalau saya sebagai coach selalu mengikuti atau pengembangan diri untuk mengasah keterampilan coach dengan mengikuti webinar-webinar atau kolaborasi dengan beberapa coach yang udah senior. Hasil dari refleksi yang saya dapatkan adalah merasakan peningkatan dalam kemampuan mendengar aktif dan memberikan umpan balik secara kondusif, menyadari pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan coachi yang berdampak positif, dan mengenali tantangan dari setiap permasalahan. Tulisan umpan balik dari coachi atau pertanyaan untuk coachi, apa yang Anda rasakan pada saat di praktik coaching? Saya merasa sangat didengarkan dan dipahami, dan apapun yang menjadi kendala bisa menemukan idenya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekian, terima kasih. Iya. Baik Bu, ini terima kasih semuanya bagi Ibu Tri juga saya CGP Angkatan 10. Semoga apa yang kami lakukan bermanfaat juga bagi diri kami khususnya, dan juga bagi semua nantinya yang akan menonton video kami. Dan juga kami mohon kritik dan sarannya supaya kami bisa mengadakan perubahan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Silakan Silakan ditutup. Berhenti ya Bu. Makasih. Nanti Bu.